Halo teman-teman, salam jumpa kembali di channel saya Harun. Kali ini saya akan membahas tentang izin investasi miras di 4 provinsi termasuk Provinsi Papua yang dikeluarkan oleh Presiden kami, yaitu Presiden Insinyur Joko Widodo tahun 2021. Saya yakin dari topik yang kita bicara akan ada pro kontra antara pusat dan daerah. Untuk itu sebelum kita lanjut, mari kita merokok dulu. The terror begins again. Saya melihat dari kacamata saya mengenai investasi yang dikeluarkan izinnya oleh Presiden Republik Indonesia bagi khususnya Provinsi Papua, menurut saya kurang tepat kebijakan yang diambil. Ada beberapa persoalan yang harus pemerintah pusat perhatikan. Salah satunya adalah kasus Lidunga atau Puncak Jaya dan kabupaten lainnya yang di pegunungan yang selama ini kita dengar pro kontra antara TNI Polri dan KKB atau KKSB. Ini kan butuh perhatian penting dari pemerintah pusat untuk bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, sekarang kebijakan yang diambil saya ikuti dari beberapa waktu lalu yang tertayang. Menurut saya kebijakan dari pusat untuk Papua mengangkat isu pro kontra polemik di kalangan masyarakat, khususnya di Provinsi Papua ini mengalami pro kontra antara pusat dan daerah. Yang pertama, saya lihat dari revisi Undang-Undang Otsus dari MRP yang jadi badan aspirasi masyarakat Provinsi Papua tidak dilibatkan, dan begitu pula dengan DPR Provinsi tidak dilibatkan dalam merubah Undang-Undang Otsus yang sedang berlangsung. Yang berikut, pemekaran 4 provinsi di Provinsi Papua ini sepihak menurut pengamatan saya, namun itu saya tidak membahas lebih jauh. Mengenai investasi yang diizinkan oleh Pak Presiden, Bapak Presiden kita Insinyur Joko Widodo, menurut saya terkesan tidak bermanfaat untuk orang-orang di Papua. Kenapa tidak bermanfaat? Dari segi investasi untuk apa dulu? Misalkan kalau untuk mengenai perekonomian atau meningkatkan ekonomi, kenapa harus miras? Di sini beberapa waktu yang lalu kan Gubernur Provinsi Papua mengeluarkan peraturan daerah Perda yang melarang tentang peredaran minuman keras di Provinsi Papua. Ini kan lebih awal dikeluarkan ketimbang izin investasi yang sekarang dikeluarkan. Ini yang saya takut ada diskomunikasi antara daerah dengan pusat, dan nanti saja bisa menimbulkan pro dan kontra, terima atau tidak. Karena miras menurut saya di Papua kita memang menjadi satu tradisi, tapi dari dulu tradisi orang-orang tua kita yang menggunakan miras tidak sejahat yang hari ini kita gunakan. Maka itu menurut pertimbangan mengenai dengan miras, timbullah suatu kebijakan atau suatu peraturan daerah yang melarang tentang miras. Namun kali ini Insinyur Joko Widodo, Presiden kita, mengeluarkan izin investasi miras di 4 provinsi termasuk Papua. Saya berpikir bahwa investasi ini tidak bermanfaat baik untuk orang Papua khususnya. Kenapa tidak mengeluarkan izin investasi misalkan udang, ikan, atau bisa saja emas
agar masyarakat ekonomi lemah yang punya wilayah, salah contohnya kita bicara misalkan kasih contoh di daerah Mambramo lah, punya wilayah yang disebut atau dinyatakan bahwa ada emas. Melalui izin investasi ini mungkin masyarakat bisa memperdayakan hasil alam yang sudah ada untuk kehidupan atau meningkatkan kehidupan ekonomi kerakyatan. Saya pikir kalau di Papua soal pandemi corona ini berhubungan dengan pandemi untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan ini, yang timbullah suatu investasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia mengenai dengan investasi miras. Yang saya pikir ini lebih penting kita bahas menyelamatkan manusia seperti yang tadi saya bilang kasus di beberapa tempat di daerah pegunungan, ataukah mau menyelamatkan ekonomi. Yang paling penting menurut teman-teman yang mana? Ekonomi atau manusia? Nah, ini yang menurut saya sendiri pandangan saya tidak tepat. Yang berikut investasi miras ini pasti di kalangan yang kalangan mereka yang punya modal besar, punya jaringan, punya segala macam. Tapi kalau mau kebijakan ini diambil untuk masyarakat khususnya di Provinsi Papua, saya pikir tidak tepat. Pasti yang itu saja. Tapi kalau untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tidak ada pengaruh. Coba buatlah suatu izin investasi yang misalkan udang, dibuatlah izin investasi, berilah modal bagi masyarakat yang membutuhkan. Mereka menggunakan uang itu untuk memperdayakan hasil yang sudah ada disiapkan oleh alam di tempat masing-masing. Dibuatlah satu tempat penampungan, dari uang-uang itu bisa dipergunakan untuk membeli atau apa gitu, ditampung, dibawa ke pusat yang ekspor atau impor lah seperti apa begitu. Cuman kembali ke investasi ini, saya pikir tidak ada manfaat untuk ini. Papua khususnya akan menambah pundi-pundi persoalan dalam keluarga, kehidupan sosial bermasyarakat itu akan menambah banyak persoalan yang terjadi. Cobalah buat investasi yang lain lah, jangan miras lah gitu menurut saya. Pokoknya yang lain-lain lah. Karena kebijakan ini saya yakin akan ada pro kontra. Karena menurut saya selalu saja pusat buat kebijakan untuk Papua itu sepihak, tanpa mempertimbangkan hal-hal lain dan tanpa melibatkan tokoh-tokoh atau tanpa melibatkan perwakilan Papua. Ya kita ini yang merasakan, kita ini yang tahu. Ada satu hal, kalau kita bicara soal Papua, bisa saja dianggap teroris, bisa saja dianggap bahwa pembantu-pembantu KKSB lah, KKB lah. Padahal kita ini berpikir bagaimana persoalan Papua ini bisa selesai dan kehidupan kita bermasyarakat itu baik. Kata Wakil Ketua DPR seperti begitu, kita bicara persoalan Papua ini dianggap kita separatis. Tapi kata Bung Haris bilang, ukuran apa yang digunakan untuk menilai bahwa seseorang itu kaki tangan KKSB, sedangkan cara berpikir kita untuk menyelesaikan persoalan itu ya seperti itu, yang orang lain bisa pandang bahwa itu
separatis. Namun saya bingung dengan beberapa tindakan pusat yang sampai hari ini. Yang pertama dari itu pemekaran 4 provinsi, isunya naik turun. Terus hari ini investasi di 4 provinsi termasuk Papua. Ada lagi beberapa kebijakan otsus, perubahan otsus tidak melibatkan tokoh-tokoh atau perwakilan kita seperti gubernur, DPR, provinsi atau apapun, tidak dilibatkan untuk merumuskan apa yang tadi undang-undang otsus itu yang dirubah supaya benar-benar tepat sasaran. Dan saya bicara soal investasi kali ini, menurut saya ya investasi yang lain lah, jangan miras. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kita mau selamatkan ekonomi atau mau selamatkan manusia? Itu saja, khusus di Papua, mau selamatkan ekonomi apa, mau selamatkan manusianya. Kebijakan-kebijakan ini untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan manusia, menyelamatkan tanah, menyelamatkan hasil kekayaan atau apa gitu. Saya pikir yang paling penting manusianya. Jadi bagaimana sekarang kita berpikir manusia itu selamat dari ekonomi. Ya mungkin cara berpikir kita untuk menyelamatkan manusia itu kan ekonomi yang terpuruk ini. Cuman kebijakan Pak Presiden mengenai investasi miras itu menurut saya tidak tepat untuk Papua. Papua ini jangankan diberikan investasi, tidak ada izin saja sudah brutal, kacau balau, apalagi diberikan izin. Papua ini hancur. Muda-mudi Papua yang kehidupannya tidak dikontrol baik, bagaimana kita menciptakan generasi Indonesia yang baik ke depan. Untuk itu saya berharap yang mungkin Pak Presiden bisa cabut izin investasinya, rubah dengan investasi yang lain. Bicara dengan tokoh-tokoh, ada tokoh agama atau apapun, perwakilan pedagang, apa ya, kita lihat apa yang paling cocok di masa pandemi ini, investasi apa yang bisa mengangkat kehidupan ekonomi rakyat, khususnya di Papua. Ya nanti mereka kasih jawaban apa menurut kita ini. Karena investasi miras kan masyarakat kecil tidak ada efeknya. Pasti yang efeknya kayak mereka itu yang punya banyak uang, yang punya tempat, yang punya ini, dan tidak akan merubah sesuatu yang kita inginkan. Ya saya pikir mungkin yang bisa saya berikan respon menurut kacamata saya seperti itu. Adapun tanggapan, kritik, saran, saya harap teman-teman boleh masukkan sebagai bahan, kita sama-sama pelajari untuk Papua lebih baik ke depan dan keutuhan Indonesia, pastinya begitu. Ya, saya Harun, sampai jumpa.